Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Aulia Hayandi, NIM 19231054. Saya salah seorang mahasiswi dari jurusan Pendidikan IPA tahun masuk 2019 Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep supervisi pendidikan, yang mana nantinya kita akan membahas tentang pengertian dari supervisi pendidikan, tujuan, fungsi, prinsip-prinsip, dan juga peranan dari supervisi pendidikan itu sendiri. Nah, simak terus ya videonya. Nah, pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari supervisi pendidikan, yang mana super berarti yang nilainya atau kemampuannya melebihi rata-rata normal yang dimiliki oleh yang lain. Nah, sedangkan vision berarti pandangan yang jauh ke depan atau selangkah lebih maju. Nah, yang melakukan kegiatan supervisi ini disebut supervisor, sedangkan kegiatannya disebut supervisi. Nah, ada 3 persyaratan utama dari sebuah kegiatan supervisi. Nah, persyaratan yang pertama yaitu adalah sistematik, yang kedua ada objektif, yang ketiga ada instrumen khusus atau alat yang digunakan sebagai alat pencatat atau pendeteksi dalam kegiatan pembinaan untuk tindak lanjut kegiatan di kemudian hari. Nah, supervisi sendiri berarti sebuah proses atau usaha yang bertujuan untuk menstimulasi, mengkoordinasi, melakukan bimbingan secara terus-menerus terhadap pertumbuhan para guru-guru yang ada di sekolah, yang mana sifatnya individu maupun kolektif atau secara berkelompok. Nah, agar para guru-guru ini lebih paham dalam mewujudkan fungsi-fungsi dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah, tentunya yang dilaksanakan setiap harinya. Nah, pembahasan yang kedua ada tujuan dari supervisi pendidikan. Pada dahulunya, kegiatan supervisi dilakukan dengan cara mencari berbagai kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya. Lalu nantinya kesalahan tersebut akan dievaluasi lebih lanjut. Tapi sekarang tidak. Karena tujuan utama dari supervisi ini sendiri adalah untuk membina yang semua terangkai dalam prospek untuk melihat, mempelajari semua proses dan diikuti dengan kajian yang empiris. Nah, tujuan supervisi pendidikan yang pertama yaitu untuk memberikan pelayanan dan juga bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, kemampuan mengajar guru di sekolah. Yang kedua yaitu perbaikan layanan. Nah, domain salah satu yang menjadi sasaran dalam supervisi pendidikan yang pertama adalah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua yaitu mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Nah, dikarenakan guru juga merupakan manusia biasa yang memiliki berbagai kelemahan dan juga kekurangan serta keterbatasan, maka guru berhak untuk mendapatkan berbagai pelayanan untuk dibantu agar proses mengembangkan kemampuan dan skill mengajarnya di kelas menjadi lebih baik dan juga agar tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, kita lanjut kepada prinsip supervisi pendidikan, yang mana ada 4 prinsip utama yang menjadi prinsip dasar dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip saintifik atau prinsip ilmiah. Nah, yang mana dalam prinsip ini data-data yang diambil berdasarkan data sebenarnya atau berdasarkan data-data ilmiah. Nah, persoalan yang akan dikaji dan juga dianalisis bersama dalam rangka membantu guru untuk memperbaiki kemampuan dan juga skill mengajarnya dalam proses pembelajaran di sekolah dibina berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan juga fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Nah, prinsip yang kedua ada prinsip demokratis, yang mana dalam kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang berhak mendapatkan layanan yang sama dalam kegiatan supervisi. Nah, prinsip yang ketiga yaitu ada kerjasama, yang mana kerjasama ini sangat penting antara sekolah dengan supervisor, harus saling terbuka dalam mengikuti berbagai proses terkait skill mengajar. Nah, yang prinsip yang keempat ada konstruktif dan juga kreatif. Dalam rangka membangun segala sesuatu agar lebih baik, dari konteks yang biasa menjadi luar biasa, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan agar segala sesuatu yang dibutuhkan para guru-guru di sekolah itu tercukupi.
Nah, tidak hanya itu, ada beberapa ahli yang juga ikut membahas mengenai prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan ini. Yang pertama ada prinsip konstruktif, yang mana mengarah kepada konsep perbaikan. Yang kedua ada prinsip realistik, yang mana prinsip ini tidak dibuat-buat dan juga sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Yang ketiga prinsip positif, yaitu seperti progresif, atau dalam arti lain maju satu langkah demi satu langkah dengan mantap, atau level to level yang dilakukan perbaikan demi perbaikan dengan cara yang meningkat. Nah, prinsip selanjutnya ada prinsip inovatif, yang mana dalam prinsip ini mengupayakan adanya perbaruan-perbaruan atau inovasi dalam hal-hal baru dalam kegiatan proses supervisi. Yang selanjutnya ada prinsip aman, atau menimbulkan perasaan aman bagi guru dan juga bagi supervisor. Nah, selanjutnya ada prinsip reflektif, yaitu memberikan kesempatan pada supervisor dan juga si supervisi untuk melakukan evaluasi terhadap diri masing-masing atau terhadap diri sendiri. Nah, yang terakhir ada prinsip negatif, yang mana prinsip negatif ini adalah prinsip yang harus dihindari dalam kegiatan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu supervisi tidak dilakukan dengan cara otoriter dan juga mencari-cari kesalahan dari supervisi, yaitu guru. Nah, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan pangkat dan pembatasan, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki skill dan juga kemampuan guru dalam proses mengajar. Nah, kegiatan supervisi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, kegiatan supervisi ini tidak boleh lepas dari tujuan utama pembelajaran. Yang terakhir, kegiatan supervisi tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar guru. Pembahasan kita selanjutnya yaitu fungsi dari supervisi pendidikan. Berdasarkan pendapat Babon pada tahun 1961, yang mana pendapat ini masih sangat banyak digunakan pada saat sekarang ini dan juga dijabarkan oleh Surijen dalam bukunya yang berjudul Supervision on Instruction, yang mana dalam buku ini dibahas mengenai 8 fungsi dari supervisi itu sendiri. Fungsi yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah, yang kedua melengkapi kepemimpinan di sekolah, yang ketiga memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah, yang keempat menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah, yang kelima memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan juga keterampilan kepada anggota staf yang ada di sekolah. Nah, yang kedelapan yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan juga terintegrasi antara satu sama lain. Nah, peranan dari supervisi pendidikan. Seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, pemimpin kelompok, evaluator dalam mengevaluasi berbagai kegiatan supervisi, dan juga dapat bertindak sebagai konsultan atau tempat mengkonsultasikan semua persoalan dalam kegiatan supervisi. Nah, kita akan masuk pada bagian terakhir dari pembahasan kali ini, yaitu objek dari supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan meliputi yang pertama, memperbaiki pengajaran. Fokus utama memperbaiki proses pengajaran melalui perbaikan kualitas mengajar guru. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan staf, pengembangan skill kemampuan guru-guru yang ada di sekolah. Yang terakhir ada pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja dari guru-guru. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.